Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arif Febrianto, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo semester 2. Hari ini saya ingin membahas tentang bentor atau becak motor yang kendaraan angkutan umum yang ada di berbagai macam daerah di Indonesia, namun lebih banyak di daerah Sulawesi. Dan hari ini saya ingin membahas bentor yang ada di daerah kota Gorontalo, tempat saya tinggal, tempat saya dibesarkan. Dan bentor di Gorontalo menurut sejarah sudah ada sejak tahun 1997 atau 1998, tidak ada yang tahu pasti di antara dua itu. Namun pada saat itu bentor ada pertama kali, sebelumnya belum bentor, yaitu yang pertama adalah becak biasa, becak kayu yang dikirim dari Jawa ke Gorontalo. Dan menurut warga lokal Gorontalo, becak itu tidak memanusiakan pengemudi, karena misalnya jika pengemudi becak tersebut memiliki penumpang yang di atas standar standar kemampuan atau membawa barang-barang yang menurut mereka memberatkan, itu sangat kesusahan dan tidak, ya jelas tidak memanusiakan pengemudi. Kemudian para tukang bengkel di Gorontalo mengubah becak dan menggabungkannya dengan mesin bermotor atau sepeda motor. Jadi mereka menggabungkan kepala becak dan motor menjadi satu, dan saat ini disebut dengan bentor atau kita kenal dengan sebutan bentor. Lalu bagaimana bentor-bentor tersebut bisa beroperasi? Ya, tentu saja menurut undang-undang bentor tidak bisa beroperasi, namun sudah menjadi kendaraan yang dalam tanda kutip kearifan lokal, jadi sah-sah saja. Dan juga pengemudi bentor lebih dari puluhan ribu yang ada di kota Gorontalo. Dan menurut Wikipedia, di Sulawesi Utara, tepatnya di kota Kotambagu, di situ merupakan populasi bentor terbanyak di Sulawesi Utara, yang mana pada awalnya tahun 2000-an bentor mulai masuk di Kotambagu, dan pada saat itu hanya digunakan sebagai alat transportasi yang ada di pasar tradisional lah. Namun seiring berjalannya waktu, setahun kemudian, menurut data yang saya dapat di Wikipedia, pada setahun kemudian, pada saat itu bentor menjadi alat moda transportasi umum untuk masyarakat sekitar, tidak hanya untuk di masyarakat di sekitaran pasar tradisional, namun juga hampir di seluruh kota di Kota Bagu ada bentor. Jadi bisa kita ketahui pada saat ini bentor sudah bisa saja menjadi sebuah alat transportasi yang bisa mematikan industri bendi dan juga angkutan kota, yang mana yang kita kira bentor sangat memiliki bentuk yang kecil, jadi bisa saja masuk ke lorong-lorong kecil yang tidak bisa dilakukan oleh angkutan kota atau angkot. Lalu tidak hanya sampai di Kota Bagu, juga bentor juga mulai menginvasi di beberapa daerah di Sulawesi, satunya di Makassar. Namun di Makassar hingga saat ini, terakhir kali saya ke Makassar yaitu tahun 2017, ya sekarang tahun 2017, saya melihat pengemudi bentor tidak terlalu banyak dan hanya ada di beberapa tempat-tempat saja, dan itu pun kalau tidak salah hanya ada di pasar dan digunakan oleh warga-warga sekitar untuk mengantar barang, namun juga ada juga untuk mengantar penumpang, namun sangat jarang, tidak sebanyak di Gorontalo dan di Kota Bagu. Di Gorontalo sendiri sangatlah banyak bentor dan berbagai macam jenisnya. Ya, banyak sekali bentor yang dimodifikasi agar lebih menarik dan lebih lebih terlihat estetik lah istilahnya. Dan ya salah satunya mungkin bentor yang dilengkapi oleh oleh audio musik. Tentunya pasti warga-warga Gorontalo pasti pernah melihatnya atau bahkan menaiki bentor yang ada alat musiknya. Bukan alat musik sih, lipannya apa ya, yang ada musiknya lah istilahnya, ada speakernya, wah pokoknya itu keren sekali. Kemudian juga ada modifikasi bentor juga yang warna-warni dengan ditambahkan lampu LED. Kemudian bangkunya juga dimodifikasi menjadi lebih nyaman dan berciri khas juga. Salah satunya saya pernah lihat bentor yang bangkunya dilapisi dengan bulu, ya walaupun bukan bulu hewan asli, namun bulu-bulu yang terlihat sangat imut dan cute. Lalu bentor juga saat ini tidak hanya menjadi sebuah moda transportasi untuk mengantar penumpang biasa atau mengantar barang di pasar, namun saat ini bentor juga bekerja sama dengan Gojek dan Grab untuk membantu para aktivitas-aktivitas warga-warga Gorontalo dan juga sekitarnya. Dan bentor juga saat ini tidak hanya jadi saat bekerja sama dengan Gojek dan Grab, tidak hanya bisa mengantar penumpang, namun juga kita bisa memesan makanan lewat GrabFood ataupun GoFood.
yang dimana itu sangat benar-benar memudahkan para warga-warga Gorontalo jika memang saat lagi mager, saat malas keluar, jadi mereka hanya tinggal memesan lewat GrabFood dan GoFood, yang dimana kadang di GoFood kadang lebih sering bentor, sedangkan di GrabFood sudah lebih sering motor sih, itu menurut yang saya sering lihat. Kemudian bentor juga pada saat pandemi seperti ini, di gejolak wabah seperti ini, sangatlah benar-benar membantu kita, terutama bentor-bentor yang rela mau membelikan kita makanan lewat aplikasi GrabFood. Tentu saja kita yang bayar, bukan membelikan dia traktir ya. Tentu saja kita yang bayar menggunakan ya aplikasi GrabFood dan GoFood, dan dimana sangat membantu kita di saat gejolak pandemi seperti ini, wabah seperti ini. Jadi terima kasih abang-abang bentor, dan semoga kalian yang menonton video ini lebih sering menggunakan bentor daripada kendaraan pribadi, karena kiranya jangan terlalu sering menggunakan kendaraan pribadi ya, berbagi rezekilah kepada abang-abang bentor tersebut. Oke. Dan itulah sedikit cerita tentang bentor yang ingin saya sampaikan dan ingin saya videokan di tugas kali ini. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kata-kata yang tidak sesuai dan tidak mengenakan untuk para penonton sekalian. Dan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk memberikan saran di bawah. Dan ya, selesai itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.